Mutamimah hanya makan nasi putih dan sup telur gratis dari kantin sekolah setiap hari demi menghemat uang. Suatu hari, saat pimpinan sekolah mengadakan tur untuk seorang CEO dan kru TV, mereka terkejut melihat seorang siswi miskin di sekolah bergengsi itu. Seorang reporter tak kuasa menahan diri dan bertanya mengapa, dengan satu pertanyaan sederhana. Mutamimah panik, merogoh tasnya mencari uang, wajahnya penuh ketakutan, mengira makanan itu gratis. CEO bertanya mengapa ia tak mengajukan bantuan keuangan. Mutamimah menjawab ia tak berani bersaing dengan teman sekelasnya untuk beasiswa. CEO menyesal pernah berinvestasi di sekolah itu. Saat itu, pembawa acara melihat sebuah medali di atas meja dan menyerahkannya kepada CEO, seorang mantan tentara. Ekspresi CEO berubah drastis saat melihatnya. Ia bertanya milik siapa medali itu. Mutamimah menjelaskan itu satu-satunya peninggalan kakeknya. Ruangan hening. CEO membungkuk hormat. Yang lain meminta maaf, tapi Mutamimah dengan tenang berkata, "Mengabdi pada negara adalah kewajiban setiap orang." Reporter terharu, mengatakan kakek dan orang tuanya pasti bangga. Namun mata Mutamimah berkaca-kaca. Ia mengungkapkan, ayahnya adalah ilmuwan rahasia, yang kematiannya baru diketahui bertahun-tahun kemudian, dan ibunya, dokter yang pergi ke daerah bencana saat ia kecil, tak pernah kembali. Sejak itu, ia hidup sebagai yatim piatu. Kisahnya yang disiarkan secara langsung menyentuh hati pemirsa. Banyak yang menawarkan sumbangan. Seorang veteran tua mengenali medali itu sebagai milik mantan komandannya. Selama 18 tahun, ia mengunjungi balai leluhur setiap hari demi menemukan keturunan komandannya. Menyadari Mutamimah adalah orangnya, ia menyuruh cucunya ke sekolah. Seorang pasien yang diselamatkan ibu Mutamimah juga mengenali lencana rumah sakit di tangannya. Terkejut melihat anak penyelamatnya hidup susah, ia bergegas ke sekolah, CEO. Menyaksikan semua ini, memarahi pimpinan sekolah, menuntut bantuan keuangan untuk Mutamimah disetujui, atau sekolah akan ditutup. Namun, karena nilai Mutamimah yang cemerlang, ia menjadi sasaran penindas yang iri. Melihat CEO membelanya, penindas itu mengejek, bilang Mutamimah makan nasi demi simpati, dan tak ada orang yang begitu miskin. Reporter setuju, mendesak mengapa ia tak bekerja paruh waktu. Kebenaran terungkap, Mutamimah bekerja di restoran sekolah, tapi dipecat oleh penindas itu dan gajinya setahun ditahan. Penindas itu berpura-pura murah hati, mengirim 10 roti dan piring, mengejek agar Mutamimah menjilat piring hingga bersih. CEO tak tahan dan turun tangan, tapi penindas itu mengabaikannya, mengancam siapapun yang ikut campur akan masuk daftar hitam di Banda Aceh. Ia bahkan menggunakan tablet peringatan orang tua Mutamimah untuk mengancamnya. Karena balai leluhur milik keluarga penindas, Mutamimah menahan air mata demi melindungi kedamaian almarhum, menanggung penghinaan. Ia tak bisa makan lagi, tapi penindas memaksanya terus berjalan. CEO mencoba menghentikan, tapi pimpinan sekolah menariknya. Berbisik bahwa penindas didukung kelompok terkaya di negara itu. Tak ada yang berani melawan. Wartawan buru-buru pergi. Mutamimah menangis, memohon penindas melepaskannya. Tapi ia memerintahkan gengnya terus menekan. CEO ingin membela, tapi ancaman membungkamnya. Tak ada yang berani turun tangan. Penindas menyuruh anak buahnya bergerak. Tiba-tiba, 2 sosok kuat yang datang untuk melindungi Mutamimah muncul di hadapan semua orang.